Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anggerwati dengan NIM 222111378, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kategori hukum dalam Islam. Di dalam hukum Islam itu ada 3 kategori. Yang pertama ada syariah, yang kedua ada fikih, dan yang ketiga ada hukum Islam. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih syariah itu, apa sih fikih itu, dan apa sih hukum Islam itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama ada syariah. Syariah adalah hukum yang berasal langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu semua mengatur tentang kehidupan umat muslim. Nah, untuk pengertian fikih adalah pemahaman dan aplikasi syariah oleh para ulama. Fikih ini itu memberikan panduan dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu hukum Islam. Hukum Islam itu meliputi hukum perdata, pidana, dan administratif yang diterapkan dalam negara yang menganut Islam sebagai agama resmi. Selanjutnya ada kedudukan fikih siasat dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama ada fungsi dan ruang lingkup. Fikih siasat ini membahas hukum-hukum yang terkait dalam pemerintahan dan urusan politik dalam mencakup agama Islam ya. Yang kedua ada pembentukan hukum-hukum. Fikih siasat itu berperan sangat penting dalam pembentukan hukum. Hukumnya itu mencakup hukum legislasi ataupun implementasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari fikih siasat ini adalah menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakim dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama ada menetapkan hukum. Hakim memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk menetapkan hukum berdasarkan petunjuk syariah atau prinsip-prinsip fikih. Yang kedua ada upaya mediasi. Hakim di sini itu harus berusaha mencapai mediasi antara pihak yang bersengketa sebelum mengeluarkan putusan hukum yang final. Yang ketiga ada keadilan. Tujuan hakim di sini adalah memberikan keadilan kepada semua pihak, bukan hanya sebelah pihak yang terlibat dalam kasus dan menjaga integritas sistem hukum Islam. Selanjutnya ada penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Yang pertama ada masjid. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim dan pusat kegiatan bagi umat muslim. Ini berkaitan dengan penyebaran dan penegakan hukum Islam dalam masyarakat. Yang kedua ada pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ini kan bertugas untuk menyelesaikan perselisihan dan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti dalam bidang perkawinan, ahli waris, perdata, maupun penyelesaian sengketa lainnya. Nah, yang ketiga ada aplikasi hukum dalam sistem hukum nasional. Maksudnya adalah pengakuan dan implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional memberikan akses keadilan bagi umat muslim atau masyarakat muslim dalam mengatur hubungan antara individu dan negara. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan relevansinya fikih siasat. Yang pertama ada perubahan konteks. Yang dimaksud perubahan konteks di sini adalah fikih siasat itu perlu terus berkembang. Berkembangnya itu sesuai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat muslim. Yang kedua ada penting dalam kehidupan modern. Maksudnya di sini adalah fikih siasat itu memiliki peran sangat penting dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul dalam kehidupan modern dan globalisasi. Jadi bertahap gitu. Nah, yang terakhir ada relevansi universal. Maksudnya di sini adalah fikih siasat itu harus memiliki relevansi universal
dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi sistem hukum di negara-negara lain. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.